عطسا رب العزة. الحمد لله. Alhamdulillah kita telah mulai pengajian kita dengan sifat 20. Mudah-mudahan hati kita akan tenang dan jiwa kita selalu bahagia. Kita lanjutkan dengan tadarusan masih bersama kitabnya Al-A'raf 15 34. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على كذب نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في النار فآتهم ربنا هؤلاء أغنى فآتهم عذابا من النار. قال لكل ضعف
ولكن لا تعلمون وقالت علينا فضل فما كان لكم علينا فذوقوا تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك الذين الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد تعملون أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا أن قد وجدنا حقا لعنة الله على الظالمين وبئس السبيل وفي مسلم وما أصحاب سلام عليكم
لم يدخلوا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita telah menyelesaikan tadarus kita surah Al-A'raf 349. Dan insya Allah ahad depan kita lanjutkan Al-A'raf 50. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini pembina kita hadir di taklim kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan biasa pengajian kita tepat waktu setelah kita membaca sifat 20 dan tadarus. Kita akan lanjutkan taklim kita dengan materi hari ini adalah Uqdul Jain halaman 79. Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa, fokus handphone semua dimatikan atau silent, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala asrafi nabihi wa rusulih. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina jahadu fi sabilih amma ba'd. Yang kita hormati pembina Minhajul Muslim, Bapak Haji Sunarto. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Dr. Asfakhruddin Z MSI. Bapak Ibu, keluarga besar Minhajul yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini, beserta keluarga di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Kita doakan Pak Haji Sunarto beserta keluarga dan keluarga besar Pak Sunarto sehat walafiat, panjang umur,
giat beribadah, banyak rezekinya, banyak sodakohnya, Hmm, bermanfaat buat masyarakat, nusa bangsa negara. Yang ketiga, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga bapak ibu yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang berikutnya kita berdoa untuk keluarga kita, remaja yang berulang tahun ke-16, Ananda Siti Nurilahil Kolbi binti Ahmad Novik. Kita doakan panjang umur, giat belajar, jadi anak yang salihah dan bermanfaat. Yang keempat, kita berdoa buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Suami ibu yang mungkin sudah ada yang wafat. Istri bapak yang sudah wafat. Anak kita yang telah meninggal, kita doakan. Allah luaskan kuburnya. Allah berikan kebahagiaan di alam barzah. Dijauhkan dari azab kubur. Dimuliakan tempatnya di tempat yang baru. Saya nanti bilang arwahi, sebut namanya ya. Nama ayahnya, nama ibunya, nama suami, nama istri, nama anak. Ya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Bi anna Allah yataqabbal niyatan al-madhkurah. Wa bi anna Allah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina. Wa li jaddina wa li jaddatina. Wa li dhurriyatina wa li qarabatina. Thumma ila arwahi khususon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik. Wa akhrij alayna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah minhajul muslim. Ishfi'na ya syafi, ishfi'hum ya syafi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yugadiru saqaman. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyaha Siti Nurillah Kulbi binti Ahmad Novik najahan, falahan, yusran, sahlan fima ta'allaq bima'ishatiha wa amaliha wa talabiha warzuqna wa iyaha tulal umri fi ta'atin wa ibadah. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil alaihim
rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu, terutama Pak Sunarto, yang di tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di Masjid Al-Jihad pagi ini. Kita berdoa semuanya hidupnya berkah. Pak Sunarto panjang umur, ibadahnya giat, imannya kuat, keluarganya bahagia, dunia akhirat. Kita semua diselamatkan dari azab neraka jahanam. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain, halaman 79, baris ketiga dari atas. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu wat'u zaujatihi bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyatin wa yustahabbu lil mujami'i an yabda'a bismillahi ta'ala wa yaqra'u qul huwallahu ahadun awalan wa yukabbiru wa la yuhallilu wa yaqulu bismillahi al-aliyyil azim. Allahumma ja'alin nutfata zurriyatan tayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija zalika min sulbi. Wa qala alaihi salatu wassalam, law anna ahadakum idza ata ahlahu qala Allahumma jannibnis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa in kana bainahuma waladun lam yadurrahu as-syaitanu wa idza qarabta minal inzali faqul fi nafsika wa tuharriku syafaitaka alhamdulillahi alladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran wa yanhariku anil kiblati wa la yastaqbiluha bil wiqa'i ikraman lil kiblati wal yughatti nafsahu wa ahlahu bisaubin wa an la tasuma ay tatawu'an ghayra arfata wa ashura'a illa biidnihi fa in fa'alat ja'at wa atashat wa la yuqbalu as-sawmu minha
wa an la takhruja min baitiha illa biidnihi fa in fa'alat bi an kharajat bi ghairi idnihi la'anatha al malaikatu ay malaikatu as-samai wal ardi wa malaikatur rahmati wa malaikatul adabi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya akan kita kaji pagi ini. Kitab yang barusan bapak ibu baca mengajarkan kita adab. Ya. Agama itu isinya 3. Akidah, syariah, akhlak. Ketiganya ini mengajarkan kita adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Quran, adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada istri, adab kepada suami. Gitu. Salah satu adabnya barusan diajarin. Gitu. Apa katanya? Wa yahrumu wat'u zaujati. 1. Haram hukumnya. Haram itu dilarang. Gitu. Ya. Wat'u zaujati, mencampuri istrinya, menggauli istrinya, bihadrati ajnabiyyin, di hadapan laki-laki lain. Kedengaran? Jadi mesti di tempat yang tertutup, tidak boleh transparan. Ya meskipun di dalam tertutup, tapi tidak boleh dipasang CCTV atau kamera, nggak boleh. Kadang-kadang haram, dosa. Itu. Di depan siapa? Laki-laki lain, nggak boleh. Laki-laki ada 2 macam. Ada laki-laki yang haram dinikah, mahram namanya, seperti bapak, kedengeran? Kakak, kalau ibu-ibu ya, itu mahram namanya. Tapi ada laki-laki yang boleh dinikah, muhrim. Suami ibu tadinya orang lain bukan? Bu, dengerin aja dah. Biarin udah nggak punya suami nggak apa-apa. Jangan bilang, ngaji begini nggak ada suami saya, nggak ada gunanya katanya. Dengerin aja, namanya ilmu pasti ada gunanya. Nanti ngasih tahu anak, ngasih tahu keponakan, itu. Bapak juga begitu. Saya udah gak punya istri, buat apa ngaji begini katanya. Nggak, ilmu tetap ada gunanya. Jelas? Tidak boleh disaksikan laki-laki lain. Au ajnabiyah, juga perempuan lain. Termasuk orang tua. Itu mesti dilakukan di tempat yang tertutup, itu di kamar. Jelas? Wa yustahabu lil mujami', dan disunahkan bagi orang yang akan mencampuri istrinya atau akan campur dengan suaminya, katanya. Ayyabda'a, memulainya katanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang malah sebetulnya kalau bapak mau masuk kamar istri, jangan nyelonong aja. Kadang-kadang enggak. Istri di kamar, bapak di luar. Masuk, baca salam. Udah belum? Belum. Baru tahu sekarang. Begitu mau masuk, buka pintu, atau ketok pintu, atau buka hordengnya,
Assalamualaikum ya babar rahmah. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dilimpahkan Allah kepada engkau. Pintu kasih sayang. Ya Allah. Amin. Ntar praktek dah. Istri gitu. Kalau ngedengar suami masuk mengucapkan salam, baca juga dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sambut. Tuh. Bangun. Kedengeran nggak? Lagi letak bangun. Sambut suami datang. Ini pemimpin. Suami ibu tuh pemimpin. Yang mimpin ibu bertanggung jawab pada Allah atas kelangsungan hidup ibu. Istrinya tuh. Sambut dia. Tuh. Cium tangannya. Gandeng. Ya Allah. Udah belum? Ntar. Iya. Malah kitab-kitab fikih, kitab-kitab lain, ada namanya kitab fikul jima. Ada tuh. Fikih jima ada aja. Tebal segini kitabnya. Tuh. Saya punya kitabnya. Tuh. Fikih jima. Gitu. Ada aturannya. Ada adabnya. Ada tuntunannya. Gitu. Jelas? Gitu. Malah kalau bisa ibu, kalau mau tidur malam, harus dalam keadaan siap. Siap apa? Pakaiannya siap. Tuh. Badannya siap, dirinya siap. Gitu. Diam aja. Ya, pakai baju yang pantas. Kalau bisa tipis. Warnanya putih. Nih kasih seret. Nih, Bu, dengerin. Ini dimerahin. Ah, ini bener ini. Bener. Merahin. Tuh. Kasih minyak wangi, seret sini. Gitu. Jangan daster udah 3 hari dipakai lagi. Daster ya Allah, kata suaminya. Ini daster kemarin dipakai lagi. Tuh. Dengeran nggak? Kalau tidak sakit hindari. Dengerin ibu, Bapak. Kalau nggak sakit hindari pakai minyak angin. Nggak sakit, mengapain pakai minyak angin? Aromaterapi. Nggak. Pakai minyak wangi, parfum. Tuh. Ini bener. Itu katanya. Nah, udah ibu menyambut suami datang, tuh dipersilahkan. Gitu. Memulai dengan awalnya abiyabda Bismillahi ta'ala. Tuh. Jadi kalau pakai tulisan gini nih, biar ada oleh-olehnya. Nah, hmm. Islam itu isinya 3, akidah, hmm. Yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ini 3 dimensi namanya. 3 dimensi Islam ini
mengajarkan al-adab, adab. Jadi hidup itu mesti beradab. Civilized society, civilized man. Orang yang beradab. Gitu. Untuk membedakan dengan orang lain. Ada adab tata cara yang mesti, kalau bahasa kampung, ada unggah-ungguhnya. Gitu. Harus. Suami pada istri, istri pada suami, anak sama orang tua sama anak, mesti ada. Ini adabnya nih. Gitu. Nah sekarang diajarin. Nah, salah satu yang diajarin ke situ adalah ada burjima. Bersebadan. Bersebadan, diajarin. Tadi belum nggak disebut sama penulis. Kalau saya tambahin, ada kitab lain. Satu, ucapkan salam. Tuh. Kalau ibu di kamar, jawab salamnya. Itu haknya istri, suami ibu. Yang kedua, al-basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget. Ya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fahu aqta. Tiap-tiap urusan yang penting yang tidak dimulai baca basmalah nggak ada berkahnya. Tuh. Kalau pengen berkah bismillah. Nggak lama bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah banter-banter. Kedengeran? Nggak usah bengok-bengok. Teriak-teriak nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kedengeran? Nih baca nih. Kalau ini sudah, tuh. Terus yang berikutnya kata penulis kitab ini, wa yaqra'u qul huwallahu ahad awalan. Kalau sudah basmalah, qiraat. Baca Quran. Baca Quran. Quran banyak, ada 114 surat. Yang mana yang dibaca? Al-Ikhlas. Kedengeran nggak? Ini kalau ngikutin adabnya gini nih. Kalau kepengen hasilnya maksimal. Tuh. Kalau pengen anak yang nanti bakal lahir begini. Soleh. Taib gitu. Tuh. Tuh ya. Baca Al-Ikhlas nggak lama baca Al-Ikhlas. Al-Qiraah ini. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid wa lam yulad gitu. Sampai selesai. Terus apalagi katanya? Kalau sudah itu masih dari berdiri itu. Kan berdiri salam kan? Salam basmalah kiroat. Nah, baru omong-omongan. Wa yukabbiru dan membaca takbir. Tuh. Baca takbir. Takbir. Baca takbir. Tuh gitu. Allahu Akbar. Bagus rapi. Ya. Kedengeran? Teratur, agama teratur gitu. Ibu udah ketawa aja. Kapan mulainya nih kita gitu. Nah, tunggu aja dulu sabar. Ada prosesnya. Hah? Udah ya. Terus kata penulis kitab ini, wala yuhallilu. Tidak membaca tahlil, nggak usah. Udah ini aja.
Salam, basmalah, kiroat, takbir. Hmm. Udah gitu baru baca doa. Nih. Baca doa. Doa. Ini dia. Ini kalau dikerjain nih, aduh bagus banget nih. Hmm. Kan sambil jalan bisa dong. Sambil menuju ke sana, gitu. Tuh. Itu katanya. Ini doanya. Yaqulu bismillahil aliyil azim. Gitu. Ya. Ya Allah, dengan asma-Mu yang agung dan maha tinggi katanya. Jadi Allah dulu baru yang lain. Allah maj'al nutfata dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah katanya nutfah air mani yang akan dipancarkan ini katanya. Dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Wah, bagus banget. Tuh. Jadikan anak yang akan lahir melalui sebadanan ini thayyibah, keturunan yang baik. Berilmu, imannya kuat, ibadahnya giat, akhlaknya bagus. Kedengeran nggak? Anak banyak macamnya ibu, bapak. Tuh. Ada anak yang soleh, nyenengin. Tuh. Masih hidup, tuh anak nyenengin ibu bapaknya. Sedang, gitu. Membahagiakan, membanggakan. Jangan ketemu, ngedengar ceritanya aja senang kita. Kedengeran? Itu dzurriyyah thayyibah. Jangan sampai anak yang lahir nanti, anak yang maksiat, durhaka. Kedengeran? Kalau anak durhaka, makan hati, menguras emosi, nyakitin, gitu, nggak nyenengin, tuh, ngerongrong. Tuh. Ada no jamaah saya no, di Putu Jafeye. Rumahnya bagus, mobilnya banyak. Sayang anaknya narkoba. Aduh, ibunya datang ke saya. Pak Ustadz katanya, tolongin saya katanya. Ada apa ibu? Anak saya gitu. Anaknya bu, kalau lagi sakau, tahu sakau, menggelepar-gelepar, dikasih narkotik, diem. Kalau nggak dikasih menggelepar, sama aja. Dikasih mencelakakan anak, nggak dikasih juga ngerongrong. Itu sama anaknya, mobilnya dijual, ini dijual. Lama-lama ibunya meninggal. Keluarganya juga belakangan baru dia meninggal. Tuh PTV itu 5 rumah dari masjid. Oh jangan sampai begitu ya. Kita jangan sampai punya anak kayak gitu. Makanya ibu kalau habis sholat baca doa tuh, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ada kan? Baca itu. Habis sholat subuh, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah anakku katanya, jadikanlah anakku anak yang soleh. Tuh. Nyenengin. Tuh. Jelas tiap hari, tiap sholat. Bagaimana kalau anak udah gede-gede? Nggak apa-apa. Anak udah dewa sekalipun, udah punya anak, sekarang kita punya cucu, tetap doain. Supaya dia terbimbing, terarahkan oleh Allah. Tuh. Gitu katanya. In kunta qadarta, jika engkau memastikan, katanya, antukhrija dzalika min sulbi, mengeluarkan nutfah itu, sperma ya, dari tulang rusukku katanya. Jadikanlah sperma ini bakal anak yang soleh. Anak kalau soleh nyenengin, anak soleha juga nyenengin.
Tuh, solehah tuh perempuan. Tuh, nyenengin ibu. Tuh, sama orang tua hormat, sama abangnya menghormati, sama adiknya menyayangi. Tuh, itu gitu macam dari startnya ini, dari mula-mula gitu. Jelas? Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, "Lau ana hadakum", sesungguhnya jikalau salah seorang di antara kamu ata ahlahu, menggauli istrinya. Qala, ini baca doa nih. Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Tuh. Ibu tahu, bapak tahu. Kalau orang mau campur sama istrinya atau istri mau campur sama suaminya, setan nggak datang. Banyak setannya ngerecokin. Lupa sama urutan ini. Tuh, main tomprok aja. Paham nggak Bu? Gak baca salam, baca bismillah. Jangan. Setan itu yang ngajakin gitu. Tuh. Ya Allah, jauhkanlah dari aku syaitan. Wajanibi syaitan ma razaqna. Jauhilah syaitan itu kepada apa yang telah engkau berikan rezeki kepada kamu. Kalau dengan sebab bergaul ini engkau berikan rezeki berupa anak, jauhi dari pengaruh syaitan. Jangan dikuasai syaitan. Tuh. Kalau anak dikuasai syaitan, itu yang ngerongrong. Kedengeran nggak? Tuh. Tapi itu contoh tuh orang bertujuh. Habis. Dijual-jualin sama anaknya. Makan hati. Bukan memperbanyak, paling sedikit merawat harta bapak ibunya. Ini malah ngabisin. Tuh. Pagar makam tanaman apa? Betul nggak? Tuh. Jangan. Nih di sini dari start. Fa'in kana bainahuma, maka jika terjadi di antara kedua orang itu waladun, mempunyai anak, lam yadurrahu syaitan, maka anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Jadi orang ini mesti ada goalnya, ada tujuannya. Tujuan. Nah, apa itu? Anak yang soleh atau solehah. Plus kalau saya bilang cerdas. Jelas? Jangan cuma soleh. Tapi cerdas dia. Tuh. Soleh ada dua macam. Ada soleh ritual, rajin ibadah. Ada soleh sosial. Tuh. Akhlaknya bagus. Gitu. Dua-duanya. Gitu. Cerdas. Jadikan anak kita cerdas. Ini dari mulainya ini nih. Cerdas ada tiga macam. Ada cerdas intelektual, otaknya cerdas. Ada cerdas secara emosional, emosinya cerdas. Dan ada cerdas secara spiritual, spiritnya bagus. Jelas? Dari sini kita mulainya. Gitu. Nih. Ada ibu bilang, Ustadz kata baru sekarang ngasih taunya. Nggak dari dulu. Ya kita ketemu baru sekarang. Makanya ini kitab ini ya ini jadi bekal gitu lah. Bekal untuk setiap pengantin baru. Apalagi pengantin lama gitu. Maaf, kalau di Malaysia orang kalau mau nikah disekolahin dulu dia. Dikursusin dulu 3 hari. Sekolah dulu, kasih tahu begini. Sampai yang begini nih. Jadi begitu nikah udah siap dia, udah ngerti. Nggak bahkan pisah gitu. Sama orang tua hormat, kepada kakak juga hormat, kepada adik sayang, kepada mertua juga hormat. Tuh. Karena tahu aturannya. Gitu. Kedengeran nggak? Ya mudah-mudahan ya. Ke depan setiap yang mau nikah udah dikasih bekal dulu. 3 hari sekolah. Baru dapat sertifikat. Baru boleh nikah. Tuh. Makanya
Tidak ada KDRT. Kedengeran? Nggak ada KDRT karena dia tahu istri bukan buat dipukulin, istri bukan buat disakiti, tapi untuk disayang. Suami bukan untuk dijauhi, tapi untuk dihormati, dicintai. Amin. Terus kata Nabi lagi nih, wa idza qarabta minal inzal. Apabila engkau telah dekat kepada inzal, ya terpaksa mesti ngomong ya. Ketika hendak mengeluarkan air mani, kedengeran? Baik laki maupun perempuan. Baca nih katanya, itu. Fakul fi nafsika, dalam hatimu, gitu. Wa tuharriku syafataika, dan boleh menggerakkan kedua bibirmu. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Alladzi khalaqa minal ma'i basyaran, yang telah menciptakan dari air mani, sperma, manusia. Faja'alahu, dan lalu dia menjadikan manusia itu nasaba wa sihra, mempunyai keturunan. Jadi kita kepengen anak yang lahir terus nanti punya keturunan baik nih, tuh. Kadang-kadang enggak, cucunya baik, buyutnya baik, terus keturunan baik semua. Ini dari sini mulainya. Nasaban, mempunyai keturunan, wasikhra, punya kerabat dari arah istri. Maksudnya kerabat dari istrinya baik-baik. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Wa yanharifu anil qiblah. Tuh, jadi yang berikutnya nih, tuh ya. Ini jangan lupa nih ya. Punya jangkauan jauh ke depan. Jadi bukan cuma suami istri aja, tapi juga jangkauan jauh ke depan. Anak, cucu, mertua, keturunan, buyut, semuanya orang soleh. Kedengaran? Kalau ini udah, ini terus yang berikut ini. Hindari. Apa yang dihindari? Wa yanharifu anil qiblah. Dan orang yang menggauli istri atau suami itu berpaling dari menghadap kiblat. Usahakan tidak menghadap kiblat. Kedengaran? Ya, bagaimana kayak caranya? Jangan menghadap kiblat, karena kiblat itu Ka'bah asrafur jihah, arah yang paling mulia kalau kita menghadap. Wala yastakbiluha, jangan juga membelakangi. Bisa tangkap nggak? Belum. Ini kiblat sedangkan. Tempat tidur sini. Kalau tempat tidur sini, gini, kalau kita bergaul kan ngadep kiblat tuh. Atau membelakangi kiblat. Nah, kalau bisa, gini. Paham nggak tuh? Kiblat yang sana. Kepala di sini, kaki di sini. Bagaimana kalau udah kadong? Udah kadong gimana? Ya diatur aja lah. Gitu. Gitu katanya. Bil wiqa, pada waktu jima. Ikraman lil kiblah, sebagai bentuk penghormatan kepada kiblatnya Allah. Kiblatnya orang yang sholat. Sama kalau kita wudhu itu kalau bisa menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, atau buang air. Kalau bisa di klosetnya jangan ngadap misalnya ke sini, ngadap ke sono, ngadap ke kiblat, atau ngebelakangin. Bisa tangkap nggak? Bagaimana udah lama, udah 20 tahun lebih
Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, asal kita tahu aja gitu. Terus wal yughatti nafsahu wa ahlahu bithaubin. Hendaklah seorang suami menutupi dirinya dan diri istrinya dengan kain. Paham belum? Tuh. Ini satu, ini makruh menghadap atau membelakangi kiblat. Dua, sunnah nih, disunahkan menutup dengan kain. Kedengeran nggak? Pakai kemul. Tahu kemul apa enggak? Hah? Pakai selimut. Jangan belejetan. Diam aja. Saya mohon izin dulu ya. Ini udah dari kemarin flu. Karena udah mendek, udah baik. Tinggal sisanya nih. Jadi, usahakan cari selimut, tutup. Kedengeran? Kenapa mesti ditutup? Kita bukan hewan. Yang biasa kalau campur, nggak pakai baju, hewan. Sapi. Kedengeran nggak? Kuda. Kita bukan sapi. Kita bukan kuda. Pakai dong selimut. Gitu, tutupin. Itu ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Kata Rasulullah, inna ma'akum, sesungguhnya selalu bersama kamu malaikat. Menemani kamu kemana saja kamu. Illa fi halatain, kecuali dalam dua hal. Malaikat nggak akan menemani kita kalau kita dalam dua hal. Satu, katanya, ketika kita sedang di kamar kecil, di kamar mandi, di WC atau di kloset. Dia nggak ikut ya, di luar. Yang kedua, ketika campur istri, indal jima. Nggak mau malaikat datang. Nah, supaya malaikat tidak sungkan, tutup pakai kemul. Diam aja. Jelas? Masa sih nggak keburu? Disiapin sebelumnya. Ibu nih, nggak usah nunggu suami, ibu yang nyiapin kemulnya itu. Gitu. Paham ya? Terusin apa udah? Terusin ya. Sekarang di lanjutannya. Wa an la tasuma. Nah, sekarang. Dan tidak boleh seorang istri, katanya, berpuasa. Puasa apa nggak boleh? Tatawuan, puasa sunnah. Ghaira Arafah wa Asyura. Selain puasa sunnah Arafah atau sunnah Asyura. Illa biizni, tanpa izin suami. Kedengeran? Misal, sekarang hari apa nih? Ahad. Ahad. Ini kebiasaan minggu sih. Ahad. Besok Senin. Ibu kalau mau puasa Senin Kemis, bilang sama suami, Mas, mohon izin, besok saya mau puasa Senin Kemis. Kedengeran? Kalau suami bilang, jangan, aku besok cuti seharian. Kata suami ibu, udah, jangan dipaksa. Kedengeran? Kalau ibu tetap puasa, nggak diterima pahalanya, nggak dapat pahala. Lagian dongkolin suami. Kok dongkol? Tuh dongkol apa enggak? Gedek suaminya. Kalau tahu begini saya nggak cuti aja deh seharian.
Tuh. Kenapa? Istri puasa. Mau dicolek lagi puasa. Nggak dicolek pengen nyolek. Gimana? Istrinya mesti nauin. Kedengeran nggak? Jangan semaunya ada. Ini puasa sunnah. Boleh suami melarang. Tuh. Meskipun puasa sunnah. Kecuali Arafah, Asyura. Suaminya puasa juga. Kedengeran nggak? Kalau Senin Kemis, suaminya bilang, saya besok libur sehari. Nggak pergi kemana, saya istirahat. Udah, temenin suami. Amin. Tuh. Dari subuh sampai maghrib. Masa nggak kelar-kelar? Kedengeran? Harus harus dengan izin suami kalau mau puasa. Tuh. Fa'in fa'alat, maka jika si istri itu mengerjakan puasa, ja'at, maka dia lapar. Wa atasyat, dia haus. Wala yuqbalu shaumu minha. Puasanya nggak diterima. Percuma dong. Lapar haus tapi nggak diterima pahalanya. Kenapa? Suaminya tidak ridho. Nah, kalau begitu, kedudukan suami sangat terhormat dan tinggi. Itu. Kedengeran? Ridhonya suami mesti diraih. Itu. Kenapa ridho suami? Gini ceritanya. Ketika seorang pemuda mau menikah dengan seorang pemudi, kan ijab kabul bukan? Akad nikah bukan? Yang menikahi si laki ini adalah wali. Wali itu bapaknya istri. Kedengeran? Bapak kandung istri. Nah, ketika si wali itu bilang, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putri saya, Maimunah binti Ahmad. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata wali, Bu, kedengeran nggak? Kata si wali nih, si bapak istri nih. Si suami jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Maimunah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kabul. Sah. Nah, apa maknanya? Itu ada maknanya tuh. Istri si Maimunah itu si Mumun, tadinya di bawah tanggung jawab bapaknya sebelum menikah. Tanggung jawab bapaknya, senang, susah, sehat, sakit, tanggung oleh bapaknya. Begitu nikah, si suami bilang saya terima nikah dan kawinnya, maka pada saat itu tanggung jawab atas keberlangsungan istri ditanggung si suami. Kedengeran nggak? Tanggung dia. Senang, susah, sehat, sakit, saya tanggung. Itu kata suaminya. Karenanya menghormati suami sebetulnya sama dengan menghormati bapaknya. Itu. Kedengeran nggak? Kalau kita mengharapkan ridho orang tua, sebentar orang tua udah meninggal, suami ridhonya. Kedengeran nggak? Rebut ridhonya suami. Jangan bikin sakit hati suami. Insya Allah katanya gitu. Insya Allah belum dikerjain namanya. Ya, jangan sakitin suami. Bikin senang suami. Amin. Kalau bisa ibu bikin suami ibu itu tidur mesem. Bener. Bener ini. Bangun mesem. Di kamar mandi mesem lagi. Mau makan mesem. Itu. Jelas? Gitu katanya. Jadi suami tempatnya posisinya tinggi dia. Nggak boleh tuh melukai hati suami. Jangan dianggap enteng.
Meskipun dulu misalnya sebelum nikah suami ibu itu teman ibu, teman sekolah. Dulu teman, sekarang suami lah ya. Dia mesti dihormati dia. Tuh. Jelas ditinggikan setinggi-tingginya. Tuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau suami udah meninggal? Kedengeran? Kalau suami udah meninggal, doain. Doain ibu. Jasa orang suami itu mesti dihormatin. Biar bagaimanapun, suami jasanya besar. Bagus tiap hari baca Allah maghfirlahu warhamahu wa'afi wa'fanu. Kita bisa begini juga karena jasa suami. Gak bisa dianggap enteng. Kedengeran? Kalau bapak nih, istri bapak udah meninggal, wujud cinta bapak kepada istri, doain dia. Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'afana. Tiap hari. Bapak ibu tahu, ini masih ngedengerin nih. Jangan sampai saya ngomong sendirian. Bapak tahu, ibu tahu, suami, istri, orang tua yang sekarang sudah meninggal, dikubur dan sekarang. Kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawith. Mayit itu sekarang dikuburnya persis seperti orang tenggelam nggak bisa berenang. Oh, terus sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana nolonginnya? Kami dengan almarhum suami saya, dengan orang tua saya, jauh beda alamnya. Kata Nabi, bidu'aikum dengan doamu. Jadi doain, diam aja. Orang tua doain, suami udah meninggal doain, istri udah meninggal doain. Ibu bapak tahu, kalau kita baca doa buat orang yang sudah meninggal, ja'an nur kal jibal. Tiba-tiba datang cahaya sebesar gunung. Oh, dia nanya, ada cahaya apa ini kok begini besar? Malaikat jawab, istrimu ditomang ngedoain. Anakmu ngedoain kamu. Ya Allah, seneng. Kalau gitu gimana? Jangan abaikan orang tua. Jelas? Jangan abaikan suami. Itu. Paham Den ya? Cukup dulu ya. Nanti yang berikutnya minggu depan deh. Kalau kebanyakan susah ngamalinnya. Ini juga udah berat nih. Ikut aturan insya Allah berkah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kajian kita adab berumah tangga. Menghormati istri, menghormati suami. Tata cara ajabun junub. Ya berumah tangga. Dan masih dipersilakan ya untuk bertanya. Tapi pertanyaannya harus kita atur cepat, tepat, tidak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai anak yang durhaka kepada orang tua Pak Ustadz, misalkan orang tua sudah mendidik baik, tapi ternyata anak itu misalkan narkoba dan sampai dia akhirnya tidak sempat insaf sampai meninggal, apakah orang tua itu menanggung dosa anak itu dan anak itu juga menanggung dosa dari perbuatannya Pak Ustadz? Makasih pertanyaan. Ya. Sama orang tuanya
sudah menjalankan tuntunan Quran terhadap anaknya, dia tidak dosa. Contoh, di Quran ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dan peliharalah dirimu serta keluargamu dari ancaman api neraka. Udah dijalanin sama orang tuanya, udah dipraktekin, udah diajarin. Dari mulai 7 tahun udah diajarin sholat, 10 tahun diajarin lebih kuat lagi sholatnya, ibadahnya, ilmu-ilmu Islam diajarin. Gitu. Kalau semua tata cara beragama itu sudah dipenuhin, itu anak masih juga durhaka, orang tuanya nggak salah. Contoh, Nabi Nuh punya anak 4, laki-laki semua. Yang nomor 1 Kan'an, durhaka dia. Dia menentang Allah, menentang bapaknya. Ketika Nabi Nuh naik di atas perahu bersama 12 orang umatnya, ya Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, yang beriman cuma 12 orang. Kalau saya ingat Nabi Nuh, saya bersyukur masih ketemu bapak ibu yang jumlahnya lebih dari 12 orang. Saya biar pilek-pilek datang. Kecuali saya udah ambruk. Kalau saya ambruk, nyerah, nggak bisa bangun, baru saya nggak datang. Kalau saya masih bisa bangun, saya jalan. Jelas. Nabi Nuh naik di atas perahunya. Anaknya nih, Kanan kampul-kampul. Apa kampul-kampul? Hah? Terapung-apung, jauh jaraknya. Ini kapalnya di sini, anaknya di sana jauh. Nabi Nuh sebagai seorang bapak tetap sayang sama anaknya. Ya bunayya yarkam ma'ana. Nah, ayo nak naik ke perahu bapak. Naik nak sini nak gitu. Gitu kata ayahnya Nabi Nuh. Apakah anak-anak durhaka? Kalau lah tidak. Sa'awi ila jabalin. Saya akan naik ke gunung sana. Tuh. Airnya akan naik sampai ke sana. Bapaknya masih bilang, la asimar yaum. Nah, nggak ada yang bisa ngelawan Allah, nah. Ini kuasa Allah semua. Belum mingkem, apa mingkem? Belum diem Nabi Nuh, tenggelam anaknya. Jauh jaraknya. Nabi Nuh kecewa, nggak bisa nolong anaknya, nggak bisa bela anaknya. Anaknya tenggelam dan mati di pandangan dia. Diminta kepada Allah sebagai sahabat, tidak kata Allah. Fisiknya anak kamu, tapi batinnya bukan. Kedengeran? Jadi anak ada macam-macam. Ada anak durhaka, ada anak yang soleh. Nah kalau kita ngikutin adab ini, anak yang lahir melalui kandungan istri, bapak atau ibu, itu akan soleh. Gitu. Gak akan seperti Kan'an. Gitu. Jelas? Pertanyaannya, kalau ada anak mati dalam keadaan tidak ibadah, dia masuk neraka. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, masuk neraka. Cuman selama anak itu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bakal masuk surga tuh anak. Masuk surga. Cuman mampir dulu. Kedengeran nggak? 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Jangan kepengen. Kita kepengen anak kita straight away to heaven. Langsung masuk surga. Amin. Ngaji namanya. Gitu. Jelas? Lagi Pak.
Gini, amal itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Syahwat itu bisa muncul mendadak. Tuh. Kepengen campur sama istri, kadang-kadang mendadak. Tuh. Baru ketemu, kepengen campur gitu. Nah, kalau yang seperti begini, ini langsung. Gitu. Ini prakteknya. Tapi ada yang plannable, yang bisa direncanakan. Gitu. Pengantin baru. Gitu. Sebelum dia campur sama istrinya, dia boleh sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Gitu. Silakan. Dalam keadaan wudhu, campur sama istri, ya Allah, bagus banget. Cuman yang di sini jarang. Gitu ya. Kenapa? Setiap saat suami istri bisa melakukan hubungan badan selama bukan waktu yang diharamkan. Gitu. Jelas? Suami ibu pulang kerja seharian capek, dia pengen rileks. Lihat istrinya, bibirnya merah, badannya wangi, tuh bajunya putih bersih, ya Allah, siapa nggak kepengen. Kalau begini sudah boleh langsung ini aja, gitu. Jelas? Boleh. Dan nggak boleh ngelak. Bu, kedengeran nggak? Haram istri menolak undangan suami. Kedengeran? Tuh. Kan ada hadisnya. Ada. Allah tamna'u nafsuha in kana al-zuhri kutbin. Tidak boleh seorang istri menolak undangan suami meskipun istrinya sudah berada di atas pelana unta. Kedengeran? Nih si Maman nikah sama si Mumun. Si Mumun udah naik mobil, udah rapi naik mobil berangkat, dipanggil sama Maman, Mun, sini Mun. Kedengeran nggak? Mumun turun, samperin lakinya. Kedengeran? Jangan, udah dandan rapi. Jangan. Itu megelin. Kedengeran? Bahkan ada hadisnya, walau fitan nur, meskipun istrinya sudah sedang berada di depan tungku masak. Kedengeran nggak? Mumun lagi masak, Mumun. Tiba-tiba si Maman jawil. Apa jawil? Gitu. Kedengeran nggak? Colek. Berhenti. Matiin tuh kompor. Angkat tuh ikan. Samperin lakinya. Jangan bilang, siang-siang, jangan. Nyakitin. Kedengeran nggak tuh? Tuh. Melukai hati suami. Gitu. Dan itu ada uraiannya. Menurut psikologi Islam. Ada uraian. Kenapa nggak boleh nolak undangan suami? Gitu. Cuman waktunya nggak keburu nih. Tidak ya. Manusia itu kalau menurut ilmu psikologi ada needs, ada drives, ada kebutuhan, kan? Ada kebutuhan yang bersifat fisikal, ada kebutuhan bersifat spiritual, ada kebutuhan bersifat sosial. Nah, ini dia needs, gitu. Nah, tapi ada drives. Drives itu dorongan jiwa, dorongan badan. Jiwa drives ini ada 2 macam. Ada yang bisa ditunda, ada yang tidak bisa ditunda. Dengar? Apa yang bisa ditunda? Lapar. Lapar bisa ditunda. Kalau lagi puasa, tunggu dulu. Kalau belum maghrib, bisa tunda dia. Tuh. Tapi kalau yang kedua nih, the sexual drive.
dorongan syahwat. Itu kalau ditunda merusak. Tuh, kedengeran. Tuh. Ibu lagi masak, suami nyolek, matiin lah, samperin. Amin. Cukup ya Bu. Jadi dorongan syahwat tidak boleh ditunda. Untuk hari depan, materi kajian kita kitabnya Muhtarul Al-Hadis An-Nabawiyah. Ya, jadi 26 Juli atau 11 Safar, kitabnya Muhtarul Al-Hadis. Waktunya kita selalu tepat waktu. Tepat waktu, dimulai pengajian tepat waktu, dimulai materi tepat waktu. Kita akhiri dengan doa. Baik, kita baca doa. Semuanya termasuk Pak Narto dan keluarga. Sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, rezekinya ngegerojok, anaknya nurut, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bifadilatis suratil Fatihah. Barikillahumma fima a'taitana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana, khususnya keluarga Pak Sunarto, khususnya jamaah Minhajul Muslim, min afati dunya wal akhirah, wa la taslub waqtana za' imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, warzuqna khairai dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka insyatan hani'ah Amin. wa mi'atan sawiyah wa maradan wal maghziyan wal fadhi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayah wa khairal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Rabbi faj'al mujtama'ana, amin. Ghayatu husnul khitami, آمين. واعتنا ما قد سألنا، آمين. من عطاياك الجسم، آمين. صلى الله على محمد، آمين.
صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين الحمد لله